CTP 100%, Doni Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat baru. CTP 100%, Doni Wong Jawa Timur, CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Firgia Hasan. Pemirsa, setelah sebulan lebih dinyatakan meninggal dunia, jenazah pekerja migran asal Banyuwangi akhirnya berhasil dipulangkan kembali ke tanah air dari Kamboja. Isak tangis keluarga tak terbendung saat peti berisi jenazah korban tiba di rumah duka di lingkungan Sukowidi, Banyuwangi pada Senin dini hari. Pihak keluarga memastikan jenazah merupakan Rizal Sampurna yang diketahui meninggal di Kamboja karena serangan jantung. Kedatangan jenazah almarhum Rizal Sampurna, pekerja migran asal Banyuwangi yang dinyatakan meninggal dunia di Kamboja pada 17 Maret lalu, akhirnya tiba di rumah duka Senin dini hari. Pihak keluarga dan kerabat yang sudah lama menanti langsung mengangkat peti berisi jenazah korban ini dari ambulans menuju rumah duka yang berada di gang sempit di lingkungan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Kepulangan korban ke tanah air dalam kondisi meninggal dunia tentu menjadi pukulan telak bagi keluarga. Namun, di satu sisi, kedatangan jenazah korban sudah membuat lega pihak keluarga. Karena selama ini, informasi terkait keberadaan jenazah korban di Kamboja sempat simpang siur. Keluarga sebelumnya juga tak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab korban meninggal dunia. Setelah peti dibuka dan dipastikan jenazah merupakan Rizal Sampurna, isak tangis keluarga pun tak terbendung. Sulastri, ibu kandung korban, menjadi orang yang paling terpukul. Anak semata wayangnya yang dikenal giat dalam mencari nafkah tersebut harus pulang kembali ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Rencananya, pekerja migran berusia 30 tahun ini akan dimakamkan di TPU lingkungan Sukowidi, Banyuwangi. Kedatangan jenazah korban didampingi langsung oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Dari informasi yang diperoleh KBRI dengan kepolisian Kamboja, meninggalnya Rizal Sampurna disebabkan korban mengalami serangan jantung. Meski diketahui bekerja secara ilegal di Kamboja, pemerintah RI tetap berupaya memulangkan jenazah korban ke tanah air untuk dimakamkan secara layak. Biaya pemulangan jenazah korban pun sudah ditanggung pihak perusahaan. Pihak perusahaan juga memberikan uang santunan senilai 16 juta rupiah yang diserahkan kepada pihak keluarga. Kalau dari pihak keluarga ya merasa lega ya Mbak, bersyukur, berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kepulangan kakak saya, Rizal Sampurna, yang selama 2 bulan sampai hingga dipulangkan ke sini. Kami pihak keluarga meminta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin ada salah kata pihak keluarga Rizal menyampaikannya, dan juga berterima kasih untuk semua yang berpartisipasi kepada kasus ini hingga pemulangan kakak saya.
terutama kepada Miss Yuni dan tim LPH Renata, Pemkab Banyuwangi, seluruh masyarakat yang telah membantu hingga kakak saya ditemukan dan hingga bisa pulang ke sini menemui keluarga. Untuk para keluarga yang masih belum bisa menemukan keluarga yang berada di Kamboja, kalian harus tetap optimis, harus tegar agar keluarga kalian juga bisa ditemukan. Yang sudah diberikan keluarga, santunan yang didapat dari perusahaan yang diupayakan oleh KBRI, jadi perusahaan juga memberikan santunan, Mbak, gitu, untuk keluarga. Kalau boleh tahu nama perusahaannya? Kalau itu kami kurang tahu, Pak. Mungkin lebih jelasnya ke KBRI ya, atau ke kantor ya, mungkin. Ya. Dalam hal ini, selama di Kamboja, berdasarkan pengalaman Kemlu sendiri, kasus seperti Rizal ini kerap terjadi atau bagaimana, Pak? Kalau itu data-datanya itu ada di KBRI Phnom Penh, mungkin bisa langsung ke kantor juga, karena kami di sini hanya menyampaikan yang diinstruksikan pimpinan untuk menyerahkan santunan dan fasilitasi jenazah Mas Rizal itu. Upaya yang dilakukan oleh Kemlu untuk kasus Rizal ini apa, Pak, kemarin? Upaya yang sudah dilakukan? Yang dilakukan KBRI Phnom Penh setelah menerima kabar ada WNI meninggal, mengirimkan nota diplomatik ke kepolisian Kamboja untuk mencari perusahaan agar bertanggung jawab untuk pemulangan Mas Rizal Sampurna. Butuh waktu berapa lama, Pak, kemarin? Itu dari KBRI. Penyebabnya sesuai surat kematian itu penyakit jantung. Seperti diberitakan, seorang pekerja migran asal Banyuwangi dikabarkan meninggal dunia saat bekerja di Kamboja pertengahan Maret lalu. Sebelum dikabarkan meninggal, korban yang diduga menjadi korban tindakan pidana perdagangan orang ini sempat diketahui keluarganya bekerja di depan komputer dengan tangan di borgol. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Seorang pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi meninggal dunia di Kamboja akibat serangan jantung. Jenazahnya telah dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya. Rizal diketahui bekerja sebagai operator judi online di negara tersebut. Inilah suasana haru saat peti jenazah Rizal Sampurna, tenaga kerja Indonesia asal Sukowidi, Banyuwangi, digotong menuju peristirahatan terakhir. Rizal meninggal dunia di Kamboja akibat serangan jantung. Pemulangan jenazah pria 30 tahun itu dilakukan pada Senin dini hari dan langsung dimakamkan pada pagi harinya di tempat pemakaman umum dekat rumah keluarga. Dalam surat kematian yang diterbitkan pihak berwenang di Kamboja, penyebab kematian Rizal secara resmi dicantumkan sebagai akibat penyakit jantung. Pihak perusahaan tempat Rizal bekerja juga telah menyerahkan sejumlah dokumen pribadi dan uang santunan kepada keluarga di tanah air. Pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pemulangan. Ia juga mengingatkan keluarga lain untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada janji pekerjaan di luar negeri yang belum jelas legalitasnya. Kondisi jasadnya tuh bagus, Mas. Badannya utuh, nggak ada sedikit pun luka. Ganteng, agak senyum dikit, Mas. Badan-badannya utuh, besar, masih berisi gitu. Anaknya kan berisi gitu. Tapi keluarga melihat ini kalau itu memang sakit jantung. Iya. Keluarga Karena saya punya mesek. Menerima dengan keluarga sudah menerima. Yang penting kepulangan kakak saya sudah dilaksanakan dan hingga dikuburkan dengan layak. Rizal diketahui bekerja sebagai operator judi online di Kamboja.
Pekerjaan yang belakangan ini kerap menjerat ribuan warga Indonesia dengan iming-iming upah tinggi. Namun tak sedikit yang terjebak dan harus bekerja dalam tekanan serta tanpa perlindungan hukum. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Ratusan umat Buddha di Vihara Dhamma Mukti, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, lakukan kirap di momen Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhis era. Pada tradisi ini, mereka berkeliling vihara dengan membawa rupang Buddha, lilin, dupa, dan bunga. Suasana hikmat dan penuh kebersamaan nampak terasa dalam tradisi kirap perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang dilakukan oleh ratusan umat Buddha Vihara Dhamma Mukti, Desa Yosomulyo pada Senin pagi. Terlihat dalam prosesi kirap ini, para umat Buddha mengenakan pakaian adat Jawa, serta busana gandrung dan rompi patria. Selain itu, dalam kirap tersebut juga nampak mereka membawa rupang Buddha, lilin, dupa, dan bunga. Lantunan Gatati Sarana yang menggema di sepanjang perjalanan pada pagi hari menambah suasana semakin sakral dan penuh kedamaian. Melalui pradaksina atau proses mengelilingi objek suci, umat diingatkan untuk menjalani kehidupan dengan mendasarkan segala tindakan pada Dhamma. Kebenaran yang menjadi pedoman dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Dan setiap langkah yang diambil merupakan wujud komitmen untuk hidup dan berjalan sesuai dengan ajaran Buddha. Hari ini adalah kirap yang diikuti oleh umat Buddha seluruh Wihara Dhamma Mukti, sekitar sejumlah 800 orang untuk mengelilingi wihara sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Buddha sebagai guru agung kita yang memberikan satu wejangan terbaik untuk umat-umat Buddha yang pada saat ini hadir. Dan susunan kirap pada saat ini adalah yang pertama adalah puja, dan puja nanti anak-anak muda berpakaian gandrung, kemudian diikuti dengan usungan dari Buddha Rupang, dan Buddha Rupang ini yang membawa adalah mereka yang berpakaian adat Jawa, kemudian para pandita, kemudian para patria dan umat sekalian. Ini adalah rangkaian pada saat kirap di Wihara Dhamma Mukti pagi hari. Sementara kirap perayaan Waisak yang dilakukan umat Buddha Vihara Dhamma Mukti ini juga memiliki makna mendalam. Salah satunya sebagai bentuk ungkapan wujud syukur kepada Sang Buddha yang telah memberikan wejangan terbaik kepada umat. John Iskandar, JTV Banyuwangi.
Pelepasan balon ke udara warnai perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era oleh umat Buddha Vihara Dhamma Mulya, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Senin pagi. Sementara pelepasan balon ke udara sendiri bukan sekedar seremonial, melainkan diyakini sebagai bentuk melepas hal buruk bersama balon yang terbang ke udara. Beragam cara dilakukan umat Buddha di Desa Yosomulyo dalam merayakan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2569 Buddhis Era. Seperti halnya yang tengah digelar oleh umat Buddha di Vihara Dharma Mulya yang ada di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran pada Senin pagi. Pada kesempatan tersebut, mereka turut melakukan pelepasan balon ke udara. Pelepasan balon ke udara ini bukan sekedar simbolis atau seremonial saja, melainkan diyakini memiliki simbol sebagai bentuk melepas tanda-tanda hal buruk. Sementara dengan pelepasan balon yang membumbung tinggi ke langit itu, diharapkan dapat menjadi pengharapan ke hal yang baik. Memang pelepasan balon itu ada maksud dan tujuannya, tidak hanya seremonial belaka saja. Namun pelepasan balon itu adalah mempunyai maksud dan tujuan bahwa di mana Wihara Budayana Dharma Mulya atau umat Wihara Budayana Dharma Mulya mempunyai pengharapan apa tanda-tanda jelek, terus mimpi buruk dan lain sebagainya bisa hilang bersama dengan balon yang kami lepaskan. Dan tentunya balon itu juga membumbung tinggi di langit. Kami juga punya pengharapan yang lebih, semoga saja dari momen Hari Raya Trisuci Waisak ini juga memberikan hal yang baik dan juga pengharapan yang baik pula kepada negara Indonesia. Kami dari umat Wihara Budayana Dharma Mulya selain pelepasan balon, tadi dilakukan ritual atau puja bakti Trisuci Waisak, ya diawali dari mengarak atau istilahnya amisa puja atau persembahan kepada rupang Buddha dan altar Buddha sebagai maksud dan tujuan bakti kami kepada guru kami Sang Buddha Gautama. Terus juga ada pesan Waisak yang disampaikan oleh Sangha Agung Indonesia bahwasanya untuk tahun ini mengedepankan tema semangat kebersamaan menuju Indonesia maju. Selain melakukan pelepasan balon ke udara, pada momentum Hari Raya Trisuci Waisak ini, umat Buddha Dhamma Mulya juga turut menggelar ritual puja bakti dengan diawali amisa puja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan bakti dan penghormatan kepada Buddha. John Iskandar, JTV Banyuwangi. 3 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi patut bersyukur pada momen perayaan Hari Raya Waisak di tahun ini. Pasalnya, 3 warga binaan yang beragama Buddha atau Buddhis itu memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana. Remisi tersebut merupakan remisi yang bersifat khusus, sehingga hanya diberikan kepada warga binaan yang beragama Buddha. Besaran remisi yang diterima oleh masing-masing warga binaan yaitu 15 hari 1 bulan dan 1 bulan 15 hari. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lapas Banyuwangi, Muhammad Mukafi, Senin pagi. Menurutnya, surat keputusan penerima remisi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah diterima dan diserahkan kepada warga binaan yang bersangkutan. Dalam SK kolektif tersebut, 3 warga binaan Buddhis di Lapas Banyuwangi mendapatkan remisi khusus Waisak. Mukafi menyebut besaran remisi yang diterima oleh 3 warga binaan itu berdasarkan lama masa pidana yang telah dijalani oleh yang bersangkutan. Untuk warga binaan yang telah menjalani masa pidana selama 6-12 bulan mendapatkan remisi 15 hari. Sedangkan warga binaan yang telah menjalani masa pidana 12 bulan atau lebih mendapatkan remisi 1 bulan pada tahun pertama hingga ketiga. Pada tahun keempat dan kelima masa pidana diberikan remisi 1 bulan 15 hari dan pada tahun ke-6 dan seterusnya diberikan remisi 2 bulan setiap tahunnya. Mukafi menegaskan remisi yang diberikan kepada warga binaan bukan merupakan obral hukuman,
namun merupakan bentuk penghargaan dan sekaligus hak yang diberikan oleh negara atas pencapaian warga binaan dalam berperilaku baik dan menerima pembinaan di lapas. Hal itu juga merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Untuk itu, hanya warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif yang dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi. Syarat tersebut antara lain, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, tidak tercatat dalam buku catatan pelanggaran disiplin, dan aktif dalam program pembinaan. Serta telah menunjukkan penurunan tingkat resiko berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Mukafi menambahkan bahwa warga binaan yang beragama lain akan mendapatkan hak yang sama pada momen hari raya masing-masing agama. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas pada momentum libur Hari Raya Waisak tahun 2025, Polsek Celuring, Polresta Banyuwangi lakukan pengamanan di salah satu objek wisata Dejawatan yang ramai dipadati wisatawan. Kegiatan pengamanan yang dimulai sejak pagi hingga sore hari ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Celuring, Ibtu Putu Ardana dengan dukungan 5 anggota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung atau wisatawan yang tengah berlibur di objek wisata Dejawatan. Terlebih di momen libur Hari Raya Waisak tahun 2025 ini, objek wisata Dejawatan yang ada di Desa Bunculuk, Kecamatan Celuring itu ramai dikunjungi para wisatawan hingga ribuan orang. Wisata alam Dejawatan terus menarik perhatian para wisatawan berkat keindahan panorama pepohonan alamnya yang memukau. Keberadaan petugas di lokasi tersebut tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mendukung pengunjung agar tetap terjaga selama menikmati fasilitas wisata. Kita dari Polsek Celuring, saya bersama anggota itu melaksanakan pengamanan objek wisata Jawatan ya. Karena pengunjung wisata Jawatan ini dalam rangka libur nasional, libur panjang ini kan sekarang ini meningkat. Makanya kita bersama anggota melakukan pengamanan sampai nanti kira-kira jam 4 sore. Dan kalau hari biasa itu tetap kita laksanakan patroli di daerah wisata Jawatan ini. Untuk yang diturunkan anggota ada berapa ini Pak? Untuk yang diturunkan kira-kira ada sekitar 5 orang untuk pengamanan objek wisata Jawatan. Ya, kami pertama mengucapkan selamat Hari Waisak untuk saudara-saudara yang beragama Buddha. Kemudian pesan kami untuk masyarakat pengunjung wisata Jawatan agar selalu hati-hati karena
Jangan sampai ada barang yang ketinggalan di tempat wisata ketika pulang maupun di jalan, agar berhati-hati jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain melakukan pengamanan pada hari libur seperti ini, Polsek Celuring juga rutin melakukan patroli Kamtibmas di objek wisata Dejawatan sebagai bentuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. John Iskandar, JTV Banyuwangi. Sebanyak 753 jamaah haji asal Situbondo diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pemberangkatan kloter 40 dan 41 jamaah haji Situbondo diangkut 19 armada bus. Di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Ponpes Nurul Huda Palian, lokasi pemberangkatan perdana jamaah haji asal Situbondo. Kelompok terbang atau kloter 40 diberangkatkan sebanyak 376 jamaah menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Senin pagi. Sementara keberangkatan kedua kloter 41 ditempatkan dari Ponpes Wali Songo dan Ponpes Nurul Wafa Besuki. Para pengantar tamu Allah diwarnai isak tangis keluarga jamaah. Untuk pemberangkatan kloter 40 dan 41, total berjumlah 753 jamaah. Pihak petugas haji daerah memastikan kondisi kesehatan jamaah dalam kondisi baik. Untuk jamaah kloter 41, alhamdulillah semuanya sehat. Insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Sebelumnya ada yang merasa sakit atau gimana, Pak jamaah? Sementara dari laporan itu Untuk hari ini berangkat kloter berapa, Pak? kloter 41. Untuk yang 40 gimana? 40 tadi pagi jam 6 itu berangkat dari Sukorejo jam 6 pagi. Di sana dikawal oleh PHD-nya untuk umum. Seluruh jamaah kloter 41 dan 40 diangkut 18 armada bus khusus pengantar menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kita memberangkatkan dua kloter. Kloter pertama, kloter 40 tadi diberangkatkan dari Pondok Sukorejo sampai Salafiyah dengan Pondok Nurul Huda di Lamongan. Ini sudah berangkat, insya Allah jam 1 ini harusnya sudah masuk Asrama Haji. Untuk hari ini? Saat ini jam 1 kloter 41. Ya, sebagian besar jamaahnya dari Pondok Wali Songo yang tergabung dengan Kabina Ofas dan Wali Songo, dan 2 bis sebagian jamaah ada di Pondok Nur Sobat Kiai Mahfud. 41 dan 40, Pak? Ya, betul. Ini armada yang disiapkan, Pak? Armada bisnya? Armada bisnya ada 9, yang 7 ada di Pondok Wali Songo, dan yang bis kedua ada di Pondok Demung, Nur Sobat. Untuk cadangan? Untuk cadangan 1 bis disiapkan dari Pemkab untuk mengiringi jamaah sampai Surabaya. Jadi total armada hari ini sama Sukorejo? 10 dengan cadangan, dengan pendamping kesehatan dan patwal polisi. Sementara itu, untuk kelompok terbang gabungan kloter 49, sebanyak 166 jamaah haji asal Situbondo akan diberangkatkan pada Kamis 15 Mei mendatang. Andi Nurholis, JTV. Seorang pelajar menjadi korban pembegalan saat berteduh dari hujan di sebuah warung di Lumajang. Korban sempat melakukan perlawanan namun gagal. Sementara itu, rekaman CCTV peristiwa ini viral di media sosial. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik seorang remaja yang berteduh dari hujan di sebuah warung di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, menjadi korban pembegalan. Korban yang berteduh tiba-tiba disatroni 4 orang pelaku begal yang mengendarai 2 motor. Korban kemudian lari dan komplotan pelaku membawa kabur motor korban. Kemudian korban sempat menghadang pelaku di jalan raya. Bahkan pelaku sempat terjatuh, namun sayang korban yang merupakan seorang wanita tak kuasa melawan komplotan begal dan motor korban berhasil dibawa kabur pelaku.
Diketahui korban merupakan seorang siswi SMK bernama Mufidatul, warga desa Ranuwurung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang. Pihak kepolisian setempat terus melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti CCTV. Waktu itu korban kalau di CCTV itu kelihatan lagi neduh, Mas. Terus tiba-tiba didatangin kelompok orang itu 2 pakai sepeda motor berempat. Nah, sepedanya itu langsung kan kuncinya nyantol, jadi langsung dirampas, korban lari. Terus sempat ngadang lagi di sana sepedanya, ternyata jatuh di sana. Terus sempat lari pelakunya, balik lagi. Ada mobil itu ya? Iya, ada mobil itu sempat lari, terus balik lagi ngambil sepeda, langsung lari ke arah sana. Artinya sepedanya berhasil diambil sama pelaku ini? Iya, berhasil diambil sama pelaku. Kejadian seketika ada warga kita di wilayah Kelaka yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya segera kita ungkap dalam waktu dekat. Karena kejadian-kejadian seperti ini sangat tidak kami harapkan terjadi di wilayah. Kasus pembegalan ini saat ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Yongki Nugroho, JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen.
Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Salah satu tempat wisata situs Duplang di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember memiliki daya tarik sarana edukasi sejarah peradaban kuno. Namun sayang, sarana edukasi ini nyaris terbengkalai dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah setempat. Beginilah suasana situs Duplang yang berada di area persawahan Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember. Situs Duplang ini merupakan situs yang masih menyimpan struktur bebatuan andesit dari zaman megalitikum. Di wilayah tersebut ada ribuan batu megalitikum yang dengan berbagai jenis dan peruntukan seperti batu dolmen, bongkahan batu yang menyerupai meja dengan disusun 4 hingga 6 batu yang diperuntukkan sebagai kuburan batu. Batu menhir atau palus ini merupakan batu megalitik yang berdiri setinggi lebih 1 meter. Adalah tempat religius, yakni sebagai tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Selain itu, terdapat juga batu kenong, batu megalitik yang paling dominan di situs ini. Batu ini juga merupakan benda cagar budaya yang paling familiar di masyarakat setempat. Pasalnya, bentuk batu ini menyerupai alat musik Jawa kenong. Seperti namanya, batu ini memiliki ciri berbentuk kerucut, memiliki tonjolan di atas dan bagian bawah yang berlubang. Situs yang memiliki nilai sejarah tinggi ini berpotensi menjadi daya tarik wisatawan, namun kondisinya makin sepi pengunjung. Kini keberadaannya terancam terlupakan. Masyarakat setempat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap situs ini, baik dalam hal perawatan, pengembangan infrastruktur, maupun promosi. Sekitar ini tahu informasinya. Kalau batu-batu di sini itu artinya
Desa Kamal, Mas. Batu kenong semacam ini atau batu-batu yang lainnya yang peninggalan prasejarah itu ya cukup lumayan banyak gitu. Kalau memang dicari ya mungkin ribuan gitu loh. Karena batu-batu di sini tuh ya adanya itu di tengah-tengah sawah, di pekarangan. Nah, ya, itu yang belum kita terdeteksi. Artinya belum betul-betul keinginan yang bersangkutan itu untuk benar-benar belum sampai ke sana gitu. Kalau keinginan masyarakat ya kemauannya ya seperti itu. Kalau bisa batu-batu yang berserakan itu seharusnya ya dikumpulkan jadi satu. Ya kalau bisa ya Kamal itu ya dibuatkan tempat lah semacam museum inilah. Jadi biar ada suatu pancingan yang bisa menarik wisatawan dari luar maupun dari mancanegara. Pak, ini Salah satu pengunjung mengaku tertarik datang untuk berwisata mengisi waktu luang sambil belajar sejarah. Ya lanjut. Karena kebetulan situs ini jarang dikunjungi ya. Jadi alasan memilih ke situs Duplang ini karena selain bersantai kita juga bisa belajar hal-hal yang baru di sini. Apa tadi yang dilihat? Bentuk batu-batunya unik, ada apa ya? Pokoknya yang membedakan dengan kebanyakan batu. Di sini unik-unik banget. Masnya dari mana ini? Dari Lumajang. Warga berharap situs Duplang ini dikelola dengan baik, sehingga menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Firgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. JTV 100% Doni Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% Doni Wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.